Bapak Ibu, segera kita memulai acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita mengawali acara di pagi hari ini dengan kembali sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih, hati yang tulus dan ikhlas, agar dengan semuanya ini kita peruntukkan dan pertama-tama menjadikan landasan kita untuk sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita diberikan lagi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini, yang dimana di dalamnya ujian dan cobaan adalah merupakan sebuah keniscayaan yang Allah tetapkan bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah, bukan hanya sekedar Allah memberikan kesempatan kita melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Insya Allah, Allah anugerahkan untuk kita semuanya nikmat sehat walafiat, sehingga dengan itu Allah berikan keleluasaan bagi kita semuanya di dalam menjalankan dan melaksanakan seluruh aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan seperti ini, setiap pagi kita berupaya untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan. Dan sesungguhnya inilah yang Allah perintahkan bagi kita semuanya. Allah mengajarkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini adalah dengan melaksanakan saling nasihat, menasihati itu. Ikhlas kita di dalam melaksanakan, baik di dalam menyampaikan nasihat itu ataupun ketika kita menerima nasihat. Dan ketika hal ini dilandasi dengan kebenaran, cara yang benar, menyampaikan sesuatu yang benar, dilandasi dengan kesabaran, menyampaikan hal-hal tentang kesabaran, maka Allah telah menetapkannya dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa berkeinginan untuk terus melaksanakan amal kebaikan dan meningkatkan kualitasnya di dalam kehidupan ini. Maka sebuah keniscayaan pula yang Allah akan hadirkan bagi kita semuanya. Itulah
keberuntungan dan kebahagiaan hakiki. Terjauhkan dari kategori orang yang mendapatkan kerugian di dalam kehidupannya. Apalagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita sama-sama memperhatikan benar. Ketika Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya, tidak saja hadir di dalam forum ini, tetapi Allah berikan kemantapan bagi kita semuanya untuk hadir pada saat-saat awal di dalam acara ini, di mana mengikuti atas apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Maka pada awal perjuangan yang dilaksanakannya di dalam mengemban misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memohon pertolongan itu utamanya adalah dengan memohon agar diberikan anugerah hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang tulus dan ikhlas. Apalagi di dalam kebersamaan kita, menelusuri nikmat yang Allah berikan bagi kita semuanya, di dalam menelusuri setiap huruf, kata, dan ayat yang termaktub di dalam Al-Quran yang kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Maka sesungguhnya pada hakikatnya, kita berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya. Maka dengan segala kelapangan, segala kebeningan, kebersihan, dan ketulus ikhlasan hati itulah, maka insya Allah, bukan hanya secara fisik kita sedang membaca atau mendengarkan, tetapi setiap diri kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan semuanya ini, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Tidak hanya mudah di dalam membacanya, namun Allah berikan kemudahan pula bagi kita di dalam menelusuri pesan-pesan dan makna yang terkandung di dalamnya, memahaminya, mendapatkan kesan yang sangat mendalam. Seraya berharap semoga Allah menjadikan semuanya ini menjadi bagian dari hikmah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Menjadi bagian dari petunjuk dan hidayah yang diberikannya kepada kita. Dan kita pun berdoa dan memohon semoga dengan petunjuk yang Allah berikan untuk kita, semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk menjadikannya benar-benar sebagai petunjuk lentera, penerang jalan bagi kita semuanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan ke depan. Sampai dengan satu titik, satu batas waktu di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah Allah tetapkan pada setiap diri kita semuanya. Maka pada ketika itu kita memohon kepada Allah sepenuh hati, semoga dikembalikan kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan diterima seluruh amal kita, diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita semuanya, dan kita pun sukacita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam saya berjumpa dengan seseorang, Bapak dan Ibu. Seorang ibu yang sudah sepuh, yang sudah memiliki cucu dan cicit pula di dalam kehidupannya. Betapa dalam kesepuhannya, yang tidak kuat lagi tubuhnya, tetapi Allah hadirkan kecerdasan spiritualitas yang luar biasa. Sangat runut tutur katanya, dan sangat syarat pesan-pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Betapa kemudian beliau menceritakan bahwa yang bisa dilakukannya kini, di tengah tidak ada kegiatan yang bisa dilakukannya kecuali mendapatkan bantuan dari orang-orang yang berada di seputarnya. Termasuk pada setiap malam, ketika beliau harus turun dari tempat tidurnya jam 2 malam, untuk melaksanakan sholat tahajud itu setiap malam. Dan tiada henti doa-doa yang dipanjatkannya. Bacaan-bacaan Al-Quran atas apa yang telah dihafalkan ketika masih mudanya. Dan kegiatan itu terus berlanjut sampai dengan waktu subuhnya. Dan kemudian saya melihat bahwa tiada henti beliau di dalam bertutur, melainkan hanya bercucuran air matanya, menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dibukakan pintu ampunan atas segala dosa dan kesalahannya.
Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika mendapati wanita salihah seperti ini, rasanya betah duduk di depannya. Dan apalagi mendapati di dalam kesolehahannya itu, Bapak dan Ibu, tidak segan-segannya beliau menyampaikan, mohon didoakan perjalanan kehidupannya agar ketika tiba waktunya, dikembalikan benar kepada Allah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya melihat tadi malam bahwa betapa putri-putri yang hadir di seputarnya sangat mencintai sang ibu dan sangat mendukung atas apa yang dilakukan oleh ibundanya. Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kedekatan dan keakrabannya dengan Al-Quran yang tiada bagian dari kehidupannya dalam kesehariannya, melainkan terus berupaya membaca dan mentadaburi Al-Quran. Maka saya yakin bahwa hal inilah yang membuka pintu rahmat Allah yang luar biasa baginya, sehingga walaupun lemah secara fisiknya, walaupun tertatih-tatih jalannya, namun begitu kuat semangat ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita bisa melihat tadi malam Bapak dan Ibu bahwa apakah yang tua datang kepadanya ataupun anak kecil yang datang kepadanya, kita bisa melihat bahwa bagaimana kesungguhan atas apa yang dilakukannya. Dipeluknya dengan erat anak-anak itu. Tidak peduli dia, anak atau cucu siapa yang datang kepadanya. Dipeluknya, didoakannya, di ubun-ubunnya segala kebaikan untuk anak-anak yang datang kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sepatutnya menjadi pembelajaran dan peringatan pula bagi kita semuanya, bahwa betapa sesungguhnya di dalam kita melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa boleh jadi kita masih lebih banyak kita mengandalkan kepada logika-logika melalui ucapan-ucapan yang kita hantar dan sampaikan, ataupun melalui sikap dan perbuatan kita. Padahal sesungguhnya betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya betapa sesungguhnya signifikannya peranan doa itu sendiri. Dan betapa sesungguhnya ketika mendapati seorang ibu dalam kesepuhannya dan begitu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan doa-doa bukannya sekedar doa untuk dirinya sendiri, tetapi juga doa yang dihantarkannya dengan sepenuh dan sungguh hati kepada orang-orang yang berada di seputarnya. Maka termasuk pula di dalam apa yang kita lakukan setiap pagi ini, Bapak dan Ibu, sesungguhnya utamanya acara yang kita laksanakan ini adalah doa-doa yang kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mudahnya bagi Allah ketika Allah menginginkan untuk kita bisa mentadaburi Al-Quran, dan betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah ingin memberikan kesempatan kepada seseorang itu bisa membaca dan bahkan menghafal ayat-ayat Al-Quran itu. Sehingga mudah-mudahan atas apa yang kita laksanakan setiap pagi ini terus menjadi cara kita memohon kepada Allah. Semoga Allah semakin membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Sampai ketika tiba waktunya ketika kita harus kembali kepada Allah. Semoga ketika itu kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula tiada henti kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlak. Maka tiada lain doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan bagi kita semuanya di dalam upaya menelusuri segala mutiara dan keteladanan kehidupan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya pula kita menyadari dan meyakini serta ingin mentaati atas apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Maka itulah yang Allah hantarkan untuk kita semuanya. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan kepada kita ucapan yang dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni. Ikutilah aku. Maka ketika Rasulullah mengatakan hal ini, bukan perkataan Rasulullah, tetapi adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Maka Allah pun menjanjikan, yuhibbukumullah. Kalau saat kita bisa mengikuti dengan sepenuh hati, secara seksama atas apa yang telah disampaikan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW, maka janji Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita semuanya. Dan tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang untuk kita semuanya. Maka pada pagi hari ini di dalam kita mengikuti dan menelusuri tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya segala aspek yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan bahwa bagaimana ajaran Islam mengajarkan hubungan baik kepada seluruh elemen yang terdapat di dalam kehidupan kita. Dan secara khusus pula bahwa bagaimana Islam mengajarkan tata cara dan etika bagi seorang muslim ataupun muslimah, termasuk pula di dalamnya berhubungan dengan menantu-menantunya. Maka dalam hal ini Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana cara seorang menantu berbuat baik kepada mertuanya, tetapi juga seorang mertua berbuat baik kepada menantu-menantunya. Maka diawali dalam pandangan Islam, Islam telah mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terhadap seseorang yang akan menikah dengan putra atau putrinya. Dan bagaimana pula Islam telah mengajarkan bagaimana cara yang perlu dilakukan oleh seorang muslim ataupun muslimah di dalam berhubungan dengan menantunya itu sendiri. Maka Islam mengajarkan bahwa kita harus selektif di dalam memilih menantu itu. Maka secara khusus kita bisa mendapati bahwa tuntunan yang diajarkan di dalam agama Islam, bahwa tentunya seorang muslim ataupun muslimah tidak mendambakan dari menantu perempuannya, melainkan kesuksesan dan keberhasilan dalam membangun rumah tangga dan bahagia bersama putranya. Oleh karena itu, seorang wanita muslimah tidak akan tergoda dan terpesona dengan penampilan luar yang memikat hati, seperti gadis yang cantik jelita, menarik hati, dan memiliki magnet yang luar biasa. Tetapi yang diinginkan bagi seorang wanita muslimah dan laki muslim terhadap menantu perempuannya adalah wanita ideal yang menjadi pilihannya, yang memiliki pemahaman agama yang baik, berakhlak terpuji, dan memiliki kepribadian yang kuat dan seimbang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, bahwa wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Nah, inilah Bapak dan Ibu tuntunan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bagaimana sesungguhnya kriteria yang kita miliki di dalam kita menetapkan ataupun menyetujui menantu-menantu untuk kita semuanya. Bahwa yang diutamakan dari semuanya itu adalah bagaimana kualitas dan kapasitas keagamaannya, dan bagaimana sesungguhnya karakter terpujinya pada wanita ataupun lelaki yang akan menjadi menantu kita itu. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghargai keberadaan menantu itu di dalam keluarga. Dan kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Islam mengajarkan bahwa di dalam menghadapi menantu, maka yang dilakukan oleh seorang mertua adalah memberikan nasihat namun tidak mencampuri
urusan rumah tangganya. Dan tentunya di dalam menyampaikan nasihat kepada menantu, maka sampaikanlah nasihat itu dengan sebaik-baiknya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ad-dinun nasihah, bahwa sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Maka betapa sesungguhnya kalau kita memperhatikan atas apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka tidak ada kebaikan yang bisa kita dapati melainkan di dalam menyampaikannya haruslah disampaikan dengan pola nasihat itu. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Islam mengajarkan tuntunan di dalam memperlakukan ataupun menyikapi keberadaan menantu. Maka Islam mengajarkan bahwa pergaulilah dan bergaullah dengan menantu itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian tentunya di dalam melaksanakan pergaulan dengan menantu itu adalah akan sangat ditentukan bagaimana tata cara kita berkomunikasi. Sikap bukan hanya melalui apa yang dikatakan, tetapi juga bahasa tubuh pun akan sangat penting di dalam mempengaruhi efektif, berhasil atau tidaknya pergaulan ataupun komunikasi dengan menantu itu sendiri. Dan hal ini dari uraiannya kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk melakukan hal ini sebagaimana terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dan tentunya ketika kita melaksanakan watawasau bil haq, watawasau bis sabr itu, maka tuntunan yang telah Allah ajarkan itu termasuk pula kita praktekkan kepada menantu-menantu kita semuanya. Begitupun bagaimana pula Islam mengajarkan kepada kita semuanya bahwa di dalam berhubungan dan interaksi dengan menantu itu sendiri, maka kita dituntut untuk berlaku bijaksana dan adil, termasuk pula di dalam kita menetapkan segala sesuatu yang terkait dengan hubungan antara mertua dan menantu itu sendiri. Maka di dalam tuntunan mengenai kebijaksanaan dan menerapkan keadilan di dalam berinteraksi dengan para menantu itu, maka rujukan yang bisa didapati adalah sebagaimana terdapat dalam surah Fussilat dalam ayat ke-35-36. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maka boleh jadi Bapak dan Ibu di dalam perjalanan kehidupan ada menantu sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun boleh jadi ada menantu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kita kembali lagi kepada prinsip silaturahim yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya. Bahwa bersilaturahim bukan hanya dengan orang yang berbuat baik kepada kita. Sudah merupakan suatu hal yang lazim, yang seimbang apabila orang berbuat baik kepada kita, maka kita pun berbuat baik kepadanya. Namun yang istimewa dalam silaturahim itu adalah ketika ada orang yang memutuskan silaturahim, namun kita berupaya menyambungkannya, maka itulah sesungguhnya silaturahim yang hakiki. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bisa mendapati dari apa yang Allah sajikan di dalam ayat ke-35 dan 36 surah Fussilat ini. Dan kembali juga kalau kita memperhatikan bahwa sebuah keniscayaan di dalam kehidupan ini Allah hadirkan ujian bagi kita semuanya. Maka ujian di antara yang dihadirkan adalah keberadaan putra-putri dan keberadaan pula menantu-menantu kita semuanya. Maka tentunya antara satu orang dengan orang lainnya akan terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Maka tentunya di dalam tata cara kita menyikapi, termasuk juga di dalam kita bersilaturahim dan bergaul dengan mereka, tentunya memerlukan kepiawaian pula untuk memilih cara mana yang paling efektif. Tidak bisa kita menggunakan satu cara yang bisa kita terapkan kepada begitu banyak orang. Maka tentunya Bapak Ibu sekalian, ada kekhasan pula yang harus kita lakukan, bahwa diperlukan taktik dan strategi pula
termasuk pula di dalam kita membangun dan membina silaturahim dengan putra-putri dan menantu-menantu kita semuanya. Dan kemudian kita mendapati pula bahwa bagaimana Allah pun memberikan tuntunan untuk kita bisa berlaku adil dalam hal ini. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-An'am dan dalam ayat ke-152. Dan apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Inilah yang disajikan dalam ayat ke-58 pada surah An-Nisa. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selektif di dalam memilih menantu ini, bukan hanya di dalam memilih menantu perempuan, termasuk pula di dalam kita memilih menantu laki-laki. Bahwa bagaimana Islam mengajarkan tuntunan ketika dalam kebersamaan kita terhadap menantu laki-laki. Tidak hanya kita selektif di dalam memilih mereka sebelum pernikahan itu pun berlangsung, namun kita pun harus pula memahami, menghormati, dan berbuat baik kepadanya. Dan kemudian kita pun ketika berhadapan dan berinteraksi dengan menantu laki-laki, maka merupakan tugas dan posisi orang tualah untuk membantu putrinya, agar putrinya bisa berlaku dan menyikapi terbaik, serta mencintai dan membahagiakan suaminya. Dan begitu pun kepada menantu laki-laki, kita pun diminta pula berbuat adil kepadanya. Seraya bijaksana pula di dalam kita membantunya di dalam memecahkan persoalan ataupun problema kehidupan rumah tangga yang dihadapinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan beberapa hal bagaimana Islam mengajarkan begitu detail dan rincinya untuk menjaga benar-benar kita mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kalau saatnya kita berhadapan dengan putra dan putri kita saja, bahwa tidak selalu mulus tentunya di dalam interaksi itu, ada permasalahan-permasalahan di dalamnya. Apalagi di dalam kita berhubungan dengan menantu-menantu kita, yang notabene tidaklah lama kita mengenal mereka, kecuali setelah putra atau putri kita menikah dengan mereka. Maka dibutuhkanlah dalam hal ini kearifan dan kesabaran kita semuanya sebagai mertua di dalam menyikapi keberadaan menantu-menantu ini. Semoga keberadaan kita justru menjadi penguat agar keluarga mereka menjadi lebih kokoh lagi, menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita menghindari dari sikap dan perilaku ataupun ucapan-ucapan yang berpotensi justru akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga dari anak-anak kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, di dalam kebersamaan kita setiap pagi, sama-sama pula kita berkhidmat istiqomah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon Allah meridhoi kita semuanya. Dan salah satu pintu keridhaan Allah yang kita memohon Allah bukakan untuk kita semuanya adalah dengan kita terus merajut dan melanjutkan membina tali silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita melalui media doa yang kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita memohonkan agar semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima seluruh amalnya. Allah bahagiakan mereka. Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan untuk menjadi taman kebahagiaan tiada tara sampai nanti Allah bangkitkan. Allah tempatkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya. Begitupun kepada ayah dan ibu kita dalam usia senjanya. Boleh jadi tidaklah sekuat segagah dulu lagi.
Sama-sama kita mendoakan, semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pada waktunya ketika harus kembali kepada Allah, yang walaupun kita tidak mengetahui apakah mereka yang lebih dahulu ataukah kita yang lebih dahulu, namun sama-sama kita berdoa semoga ketika saat itu tiba, semoga dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan semoga pula ayah dan ibu kita diberikan keberkahan di dalam perjalanan kehidupannya dan kebahagiaan dalam kehidupan akhiratnya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, rasanya tidak putus-putusnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ayah dan ibu kita dan anak dan keturunan kita semuanya. Karena Allah titipkan amanah di pundak kita semuanya, bapak dan ibu, untuk anak dan keturunan kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya betapa terbatasnya kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itulah kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah kepada anak dan keturunan kita semuanya, sehingga benar-benar mereka menjadi penyejuk pandang. Tidak hanya penyejuk pandang orang-orang yang berada di seputarnya, terutama penyejuk pandang bagi kita sebagai orang tuanya. Sejuk hati kita ketika melihat mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, walaupun tidak satu pun saya mendapatkan penyampaian nama-nama, namun sama-sama kita berdoa, semoga Bapak dan Ibu, kita semua yang tengah mendapatkan ujian pada saat ini, apapun bentuk ujian itu, apakah berupa ujian, berupa sakit, cobaan yang kita merasa berat karenanya, ataupun sesungguhnya ujian itu adalah berupa kenikmatan. Kenikmatan ataupun permasalahan yang berada dalam kehidupan, hakikatnya sama di hadapan Allah, itu adalah ujian Allah bagi kita semuanya. Maka yang Allah butuhkan itu adalah cara penyikapan yang terbaik menghadapi semuanya. Semoga atas ujian-ujian yang terasa berat boleh jadi dalam menghadapinya, semoga Allah berikan kesabaran dan keikhlasan bagi kita semuanya. Atau sebaliknya, ujian yang membuat kita bahagia dan bahkan boleh jadi kadang-kala tertawa karena mendapatkannya. Semoga Allah rundukkan hati kita. Allah sadarkan kita bahwa semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada penyikapan terbaik menghadapi nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita semuanya, kecuali merundukkan hati kita di hadapan Allah, seraya bersyukur atas seluruh nikmat yang telah diberikan tersebut, sehingga semoga semua nikmat itu menjadi nikmat yang barokah, bukan nikmat justru yang mendatangkan bencana di dalam kehidupan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga Bapak dan Ibu dan siapapun yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, semoga Allah berikan kesabaran dan keikhlasan, kekuatan, dan semoga dengan kesabaran dan keikhlasan itulah Allah bukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya. Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita, dan Allah lunturkan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca ayat ke-80 sampai dengan ayat ke-83. Sebelum nanti di dalam acara beranda kita akan sama-sama mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh Ibu Profesor Nining Sariningsih. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan bagi beliau untuk menyampaikan presentasi, dan semoga diberikan pula kemudahan bagi kita untuk dapat mengikutinya secara seksama dan mengambil hikmah-hikmah dari apa yang disampaikannya nanti. Bersama seluruh harapan pinta dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, seraya pula berharap semoga melalui setiap huruf, kata, dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Bersama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 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 والله
Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ 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 يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.